Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kita sehat-sehat selalu ya. Nah, puji Tuhan kita bisa memasuki tahun 2021 ini walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Nah, pada pagi hari ini anak-anak kita akan memulai diskusi kita ya. Kita minta tuntunan Tuhan untuk memimpin kita dan melindungi kita sepanjang diskusi ini, sehingga kita bisa lebih mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami diberikan waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami lebih bisa mengerti akan Engkau melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan bernyanyi lagu berikut. Baik, anak-anak, devosi kita pada pagi hari ini berbicara tentang natur dosa manusia ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita anak-anak, itu diambil dari Yesaya pasal 64, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian Bapak akan membacanya, ya, dan kalian akan mengikutinya dalam hati kalian masing-masing. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun, dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita, ini adalah devosi keberlanjutan dari devosi sebelumnya. Di mana devosi sebelumnya menyatakan bahwa Kristus yang telah mati di kayu salib untuk memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan. Kematian Kristus ya, itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia, ya, di mana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyatakan kepada kita bahwa sifat-sifat Allah yang pertama adalah Allah itu kudus. Allah memisahkan diri kepada manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah mengusir manusia dari Taman Eden, dan dosa menjadi pemutus hubungan manusia dengan Allah. Sifat Allah yang kedua ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah Allah itu adil. Allah sudah memberikan perintah kepada manusia, ya, dan manusia melanggar perintah Allah dan tidak taat, memilih untuk tidak taat atau memilih untuk melakukan dosa,
maka manusia diusir dari Taman Eden. Dari apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu melakukan dosa, itu ada konsekuensinya, yaitu kematian. Nah, kematian yang kekal. Kematian yang kekal ini itu menjadi konsekuensi di mana manusia telah jatuh ke dalam dosa. Allah yang begitu adil, ya, walaupun manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, yang Dia kasihi, tetapi karena keadilannya, Allah di dalam keadilannya juga tetap sebagai Allah yang adil. Sehingga ya, manusia harus menanggung setiap konsekuensi dari dosa yang telah dia lakukan. Ketiga, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Allah tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tetap melakukan hubungan dengan manusia. Ya. Allah nantinya memberikan anaknya Yesus Kristus, yaitu anaknya yang satu-satunya untuk menebus dunia. Allah yang begitu kasih, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah melakukan perjanjian penebusan. Ya, walaupun manusia diusir dari Taman Eden, ya, manusia akan menanggung dosanya, ya, tapi Allah akan melakukan perjanjian penebusan melalui kematian Yesus Kristus. Jadi, kematian Yesus Kristus di kayu salib ini menyatakan sebenarnya 3 sifat Allah, yaitu Allah itu kudus, Allah itu adil, dan Allah itu kasih. Kematian Yesus Kristus di kayu salib ini juga menyatakan kepada kita bahwa pemuasan keadilan Allah, Allah yang adil sekaligus kasih, harus merelakan anaknya yang tunggal karena kecintaannya kepada dunia. Harus merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Harus merelakan anaknya yang tunggal untuk menanggung setiap konsekuensi dari dosa-dosa manusia. Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk bisa berelasi kembali kepada manusia. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, Dia akan menyelamatkan manusia melalui kematian Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, bisakah manusia sendiri yang memberikan pemuasan terhadap keadilan Allah itu? Dalam kata lain, kita bisakah menyicil atau menggantikan Yesus Kristus yang mati, yang telah mati untuk dosa-dosa kita, atau bisakah manusia memberikan pemuasan ini? Artinya bahwa bisakah manusia tidak berdosa kemudian menyicil dengan melalui kebaikan? Tidak. Jawabannya tidak. Karena mengapa? Karena ada natur dosa manusia. Dan disinilah kita lihat nanti bagaimana natur dosa manusia itu diwariskan sampai manusia selanjutnya, sampai kita saat ini. Natur dosa manusia ini, anak-anak, ini terjadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Di mana kejatuhan Adam dan Hawa itu di dalam dosa, membuktikan bahwa dosa itu bukan jadi pilihan lagi sejak kejatuhan itu. Ketika manusia berelasi dengan baik kepada Tuhan di Taman Eden, manusia itu masih bisa memilih untuk tidak berdosa. Tetapi ketika jatuh Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi untuk memilih, karena dosa sudah menjadi natur, sudah menjadi sifat bawaan manusia.
Natur dosa manusia ini juga menyatakan bahwa manusia itu tidak mampu, ya, sekali lagi, tidak mampu hidup tanpa melakukan dosa. Jadi, setiap harinya kita akan melakukan dosa. Apapun yang kita perbuat adalah dosa. Ya. Kelakuan baik pun yang kita lakukan itu dosa karena sudah tercemar tadi. Darahnya yang sudah menjadi dosa itu sudah tercemar. Jadi tidak baik lagi. Ya. Bukan bagian yang baik lagi. Itu bukan untuk memuliakan Tuhan lagi. Nah, kemudian manusia terus dan terus menambah dosa. Ya. Walaupun kita melakukan hal-hal baik, itu tetap menjadi dosa. Nah, oleh karena itu, karena terus melakukan setiap kita lakukan itu berdosa, dan itu berdosa, maka dengan natur dosa ini manusia terus-terus berdosa. Ya, jadi aneh juga ya. Kalau kita pikir-pikir ya, kapan manusia bisa berhenti dari dosanya? Kita baca Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20. Ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang bisa mengenal dosa. Nah, artinya kita melakukan sesuai dengan hukum Taurat, hukum Allah, kita tetap berdosa karena sudah menjadi natur dosa kita. Dosa itu menjadi natur kita, ya, sudah mendarah daging bagi kita, dan apapun yang kita lakukan itu adalah dosa. Nah, sekarang apa yang kita lakukan sebagai murid Kristus? Ya, kita dosa sudah menjadi natur kita. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama yang kita lakukan menjadi murid yang taat kepada Tuhan, kepada Kristus. Menjadi murid Kristus itu adalah kita terus taat, ya, meminta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Meminta pimpinan Tuhan sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Allah. Menjadi murid Kristus, ya, yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah menjadi murid Kristus, ya, yang mau dibentuk. Menjadi murid Kristus itu bukan hal yang gampang, ya, karena kita manusia yang sudah masuk ke dalam dosa, sudah jatuh ke dalam dosa sudah menjadi natur kita, ya, sifat kita, ya. Manusia terus dibentuk, ya, mau dibentuk dari berbagai macam proses-proses, ya, menjadi murid Kristus, membiarkan segala sesuatu Allah yang masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita mau menjadi murid yang mau dibentuk. Nah, inilah yang kita lakukan sebagai murid Kristus, sebagai manusia yang menjadi murid Kristus. Baik, terakhir kita akan berefleksi. Ya, sekarang kamu akan merefleksikan, ya, tuliskan sebuah paragraf yang menjadi doa kamu untuk menyatakan diri bahwa kamu murid Kristus yang mau taat, ikut pimpinan Tuhan, dan mau dibentuk di dalam Kristus. Kamu serahkan nanti refleksi kamu ini kepada guru wali kelasmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup devosi kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami bisa menjadi murid yang taat kepadamu, murid yang ikut pimpinan-Mu, dan mau dibentuk di dalam Kristus. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini.
dituntun dan pimpin akan Tuhan mengikuti setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.